Sampai beberapa saat kemudian, setelah selesai mengeringkan rambut, Anissa langsung memasuki pintu kamar mandi, sedangkan Egy kembali bergulat dengan benda kotak yaitu laptop. Saat ini Anissa telah selesai membersihkan diri. Dia termatung di depan jajaran lemari yang terlihat kosong melompong, tak ada sehelai pakaian wanita pun di dalam sana. Bagaimana bisa lemariku kosong begini? Apa dia membuang pakaian yang disiapkan tuan besar untukku? Mana aku lupa lagi. Kalau barang-barangku kan sudah ku kemas semua. Kalau gini aku mau pakai apaan dong? Masa memakai pakaian itu lagi? Kan sudah kotor dan bau. Dia mendaratkan bokongnya ke atas sofa memandang satu titik, hingga kedua mata Anissa melirik pada jajaran lemari lain milik suaminya. Baiklah, kita coba lihat-lihat dulu. Gumam dia beranjak menuju sederetan lemari tersebut dan mulai mengobrak-abrik isi lemari. Sesaat kemudian Anissa telah memakai kemeja berwarna biru langit yang tampak kebesaran di tubuh mungilnya, dengan bawahan celana training yang terlihat sedikit kebesaran. Walaupun begitu, dia tetap senang karena masih ada pakaian yang bisa membungkus tubuhnya. Anissa keluar dari pintu kamar mandi dengan tangan bergerak mengusap rambut basahnya dengan handuk. Dia berjalan secara acuh tak acuh menuju sofa. Kau pakai baju siapa, hah? Suara Egy yang bertanya membuat gadis itu sedikit terlonjak kaget, sampai langkah kakinya sejenak terhenti. Aku harus menghadapi si bom atom ini lagi. Batin Anissa merasa telah keciduk maling saat Netara Hazel itu menelisik penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dapat dari mana kau baju ini? Egy kembali bertanya sembari beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri. Entahlah, asal nemu aja di lemari, jawab Anissa memalingkan muka menghindari bersih tatap dan berusaha tetap tenang dengan terus mengusap rambut oleh handuk. Senyuman miring dari bibir tipis Egy yang sudah mengenali pakaian tersebut. Berani juga kau memakai pakaianku. Lepas. Hah? Pergerakan tangan Anissa yang tengah mengusap rambut terhenti. Dia membalas menatap Netara Hazel yang sedang menatapnya juga. Enggak, tegas Anissa lalu melangkah hendak melewati laki itu, namun gerakan si Egy cukup cepat mencekal sebelah lengannya. Semakin berani kau. Cepat lepaskan pakaian ini. Anissa mengedikkan bahu. Apaan sih? Kau gila ya? Enggak mau. Egy memutar tubuh gadis itu sehingga saling berhadap-hadapan. Lepaskan atau mau aku yang lepaskan? Anissa tersenyum meremehkan. Dia mendongak menantang. Sok berani. Kalau gitu silahkan lepaskan sendiri kalau berani. Seketika seringayan tipis terulas di bibir Egy tersirat maksud. Kau yang memintaku, gumam Egy lalu secara cepat dia merangkul pinggang ramping gadis itu dengan sebelah tangan sehingga tubuh mereka merapat. Egy, kedua mata Anissa membulat terpaku tak berkedip seiring tubuhnya kaku. Egy merunduk mendekatkan bibirnya ke telinga gadis tersebut dan berkata, aku akan memulai melucutimu dari sini. Jemari tangan dia mulai bergerak meraih kancing kemeja atas untuk dibuka. Dan hal itu sukses membuat jantung Anissa semakin berdegup kencang seiring tubuhnya gemetar. Anissa mendorong dada si Egy. Kau, tidak, biar aku saja yang melepaskan pakaian ini. Dan bersamaan itu pintu kamar tiba-tiba terbuka yang menandakan ada salah satu anggota keluarganya masuk ke dalam. Segera Egy merebut handuk kecil yang ada di pegangan tangan Anissa dan mengkerubungkan handuk itu ke kepala Anissa. Hei, apa yang kau lakukan? Bingung Anissa akan tindakan dadakan tersebut. Diam, jangan bergerak ataupun bicara. Bisik Egy di telinga yang dengan nurut Anissa membungkam bibirnya. Egy menarik Anissa ke dalam pelukan dan menenggelamkan kepala gadis itu ke dada. Egy, kaget Anissa hendak mendorong dan melepaskan diri, namun pelukan si Egy amat ketat sehingga sulit terlepas. Diamlah. Bisik Egy memperingati yang mau tak mau Anissa menurut diam. Dia kenapa sih tiba-tiba begini? Emang siapa sih yang datang? Batin Anissa penasaran. Kak Egy, aku dengar kakak sedang tanya gadis yang memasuki kamar tersebut. Maaf atas ketidaksopanan saya yang masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu.
Saya hanya mengikuti nona muda, tutur sekretaris Alex yang berdiri di belakang Asila. Tapi kakak kok berdiri di sini? Tanya Asila keheranan pasalnya saat ini Egy tengah berdiri membelakangi. Egy menolehkan kepala sejenak memberi tatapan tajam dan dingin ke arah lelaki berjas lalu beralih melirik Asila. Aku sehat, kalian bisa keluar dari kamarku sekarang. Usirnya membuat gadis remaja itu mengkerutkan alis bingung. Kok kakak ngomongnya gitu? Seakan mengusir Sila. Oh iya, aku dengar kakak ipar kedua sudah kembali. Di mana kakak ipar kedua sekarang? Tanya Asila karena tubuh Anissa sepenuhnya tertutupi oleh tubuh besar dan tinggi si Egy. Cukup, diam di situ. Sentak Egy saat melihat gadis itu hendak melangkah. Sehingga Asila dibuat terperanjat dan mengurungkan niatan untuk melangkah. Ada apa sih kak? Kenapa Sila nggak boleh masuk? Sila kan ingin melihat keadaan kakak lebih jelas. Dari situ saja kau sudah bisa melihat bahwa aku sudah sehat. Sekarang kau boleh keluar. Tapi kak, Alex. Iya tuan muda. Egy memberi isyarat tatapan agar membawa adiknya pergi. Dan Alex yang mengerti akan kode tersebut melangkah mendekati Asila. Nona muda Asila, tuan muda masih dalam pemulihan dan butuh istirahat penuh. Anda juga bisa menjenguknya lagi besok pagi, bujuk Alex. Asila menghela napas pelan dan mengangguk pelan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi aku ingin bertemu kakak ipar kedua dulu. Boleh kan? Dia sedang sibuk. Kau bisa melihatnya besok. Penolakan Egy yang seketika raut wajah Asila berubah murung dan mengangguk lemah lagi. Baiklah, sampaikan salamku padanya, kata Asila yang akhirnya dengan pasrah membalikkan badan melangkah ke arah pintu dan keluar kamar. Alex menundukkan bahu sebagai hormat. Saya permisi tuan muda dan nona muda. Pamit dia sembari menegakkan badan mengulas senyuman lalu ikutan berbalik pergi. Sial, dia melihatnya. Gumam pelan Egy kesal. Sepergian mereka, Anissa langsung mendorong dada bidang si Egy. Kenapa kau menyembunyikan aku? Kau ingin menjauhkan aku dengan keluargamu, ha? Egy malah berjalan ke arah sofa dan duduk dengan santai di atas sofa. Kamu jawab dong kalau orang nanya itu. Geregetan Anissa menghampiri lelaki itu. Hanya menjaga auratmu. Kau kan sedang tidak memakai kerudung. Jawab Egy sembari mengambil laptop yang ada di atas meja. Anissa ikut duduk di samping si Egy. Tapi kan Sila itu adikmu dan dia itu perempuan. Jadi tidak apalah jika aku membuka kerudung di hadapannya. Mendengar penuturan tersebut sontak Egy mendelik tajam dan dingin. Kau tidak dengar? Di sana ada si Alex. Yang seketika Anissa tertegun diam sejenak. Iya juga sih. Decak Egy mendengus sambil beralih menatap layar laptop.